semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue Mayanov, dan kita masih dalam series gebetan gue. Kali ini gue akan bacain buat kalian-kalian yang punya gebetan seorang Libra dan bertanya-tanya sebenarnya mereka itu menganggap gue apa. Oke? Karena Libra itu sendiri punya karakteristik yang memang mereka itu seperti semacam social butterfly. Mereka itu ramah sama semua orang, mereka senang merasa disenangi. Jadi nggak jarang terkadang orang itu membaca keramahan mereka dengan cara yang salah gitu. Pikirnya itu sebuah sinyal atau sebuah kode, padahal emang mereka orangnya friendly aja. Jadi buat kalian-kalian yang emang lagi naksir dengan seorang Libra, gue akan bacain sebenarnya Libra kalian itu tuh ngelihat kalian sebagai apa, kayak gitu. Oke, jadi di sini gue punya 3 gambar. Yang pertama ada gambar mawar, yang kedua ada gambar timbangan, because we're talking about Libras here. Yang ketiga ada gambar anggur, oke? Gue ingin kalian untuk konsentrasi pada salah satu gambar yang rasanya paling memanggil-manggil kalian, yang rasanya energinya paling sinkron sama kalian. Kemudian nanti akan gue bacakan pal per palnya. Jadi nanti tinggal langsung dilihat aja di timestampnya, gue akan taruh di description dan di bawah, oke? Silakan berkonsentrasi. Jika sudah, kita akan langsung masuk aja ke readingnya. Oke, sekarang kita masuk untuk kalian yang memang memilih pal pertama, yaitu yang bergambar bunga mawar. Kita akan lihat Libra kalian itu sebenarnya nganggap kalian sebagai apa sih. Cuman kalau misalnya kita mau tahu ya pesan dari surganya apa, kita baca dulu deh pesan dari surganya apa. Generous. Oke. Generous di sini yang gue lihat bisa jadi memang mereka tipe orang yang royal, atau lo justru yang royal. Kayak kita nggak cuma bicara soal materi ya, bisa dari bentuknya act of service, kayak lo bantuin, atau kayak dalam hal ya waktu gitu, misalnya mereka lagi butuh cerita lo dengerin, kayak you were there for them, atau kayak they were there for you. Kayak di sini memang yang gue lihat hubungan kalian itu banyak keberlimpahannya, gimana kalian satu sama lain tuh bisa jadi sama-sama nggak enggan untuk memberikan banyak hal. Oke, kita akan langsung masuk ke kartu tarotnya. Kamu geser dulu. Oke. Kartu yang pertama, The Hermit. Ini kartu ini biasanya memang menggambarkan soal kesendirian dan memang masih pikir-pikir apakah apa yang tindakan yang dilakukan ini suatu hal yang bijaksana atau enggak gitu. Jadi memang sebenarnya kartu ini kartu yang cukup hati-hati, kartu yang mencoba untuk melihat jauh ke depan gitu. Apakah tindakan yang gue lakukan ini bijaksana? Apakah yang kita lakukan saat ini bijaksana? Kayak gitu. Inilah kartu yang sebenarnya gue masih bisa bilang masih ada kebingungan di dalamnya. Cuman setidaknya dia mencari cahaya. Mencari cahaya di sini adalah kayak dari sisi Libra lo di sini yang gue lihat mereka berusaha untuk melakukan hal yang benar. Meskipun mereka masih nggak tahu yang benar itu yang kayak gimana. Cuman mereka benar-benar ngelihat kayak ya gue tahu gue sekarang lagi dalam posisi atau gue dalam kondisi yang tidak optimal atau tidak prima. Gue berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Gue ingin bertindak benar, meskipun gue nggak tahu bentuknya benar itu yang seperti apa. Kayak gitu. Oke. Kartu yang kedua di sini adalah Strength. Strength di sini yang gue lihat lebih ke arah menahan diri. Oke, jadi ada impuls dalam diri mereka, ada dorongan dalam diri mereka
yang mereka tahan-tahan. Ini mungkin berkaitan sama kartu sebelumnya, The Hermit, dimana memang sebenarnya ada dorongan dalam diri mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang berkaitan mungkin dengan tadi pesan dari surganya, generous, untuk terus memberi. Tapi mereka sendiri pun menahan diri. Kayak, oh, sebentar. Apakah ini tindakan yang tepat? Kalau katanya The Hermit. Apakah ini tindakan yang tepat? Apakah ini wise gitu? Jadi dari sini ngerem, dari strength-nya ngerem. Padahal dia sebenarnya punya capability untuk memberikan yang lebih lagi daripada sekarang. Kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk punya semacam self-control gitu ya. Untuk, wah ini kayaknya kalau misalnya gue lanjutin terus, bahaya nih. Oke, gue belum tahu pijakan gue kemana. Gue belum tahu nih. Jadi jangan ngegas gitu. Mungkin mereka punya placement fire sign. Karena fire sign itu punya kecenderungan untuk kayak langsung gaspol gitu kan. Kita lihat kartu berikutnya adalah The Fool. Oke, yang gue lihat di sini kemungkinan Libra kalian ini di pengalaman sebelumnya mereka tuh kayak semacam, oke, kalau gue mau bilang ya, mungkin mereka semacam ngerasa mereka itu bertindak bodoh. Bisa aja mereka mengorbankan begitu banyak hal untuk orang yang salah. Kayak gitu. Karena yang gue lihat di sini kelihatannya memang Libra kalian ini adalah tipe orang yang nggak nanggung-nanggung. Kalau emang gue care, kalau emang gue sayang sama orang ini, gue akan kasih. Kalau misalnya gue suka sama orang ini, gue akan kasih semua, kayak gitu. Mereka kayaknya tipenya yang kayak gitu, yang memang menunjukkan love language mereka tuh kayak dengan memberikan sesuatu gitu. Bisa bentuknya barang, bisa kayak tadi gue bilang, bisa bentuknya barang, bisa jadi bentuknya waktu, kayak gitu. Atau ya act of service, kayak gue bantuin lo ini itu, bentuknya waktu, kayak gitu. Nah, yang gue lihat di sini, kenapa ini berkaitan? Kenapa tadi kelihatannya dia seperti menahan diri, dia masih nggak tahu, kayak gue mencoba untuk bertindak yang bijaksana karena ada pengalaman buruk di masa lalunya dia, mana dia mengorbankan waktu, energi, dan mungkin materi juga untuk orang yang salah, untuk orang yang nggak tepat gitu. Kayak, ya elah cuy, capek-capek, gue nggak mau lagi jadi orang kayak gitu, gue mau jadi orang yang lebih benar gitu. Gue mau melihat sesuatu itu dengan lebih luas, dan ya intinya gue nggak mau ngulangin kesalahan yang sama gitu. Kemudian kartu berikutnya adalah Eight of Canes atau Eight of Wands. Kelihatannya di sini kalian deketnya cukup cepat ya, cukup cepat, dimana ini semua bikin dia khawatir. Yang gue lihat di sini adalah kalian nyambungnya nggak susah. Mungkin kalian baru kenal untuk waktu yang sebentar, tapi rasanya tuh kayak kalian udah kenal lama, kayak gitu. Itu yang dia rasain dari connection antara kalian berdua ini, kayak gitu. Dan dia takut, di sini yang gue lihat ada rasa takut bahwa connection yang begitu cepat ini jangan-jangan cuman ilusi aja, suatu hal yang sebenarnya nggak nyata, kayak gitu. Jadi dia di sini yang gue lihat ya, impuls dalam dirinya itu sebenarnya dia tuh udah ngerasa ngeklik sama kalian dan memang pengennya langsung digas aja, cuman dia sadar akan pengalaman dia di masa lalu, dia benar-benar kayak masih berbekas gitu ya. Dan dia mencoba untuk berhati-hati, udahlah, jangan sampai gue kayak kemarin-kemarin lagi. Gue udah ngasih ini itu, gue udah berkorban ini itu, tahu-taunya dia nggak lancar lah hubungannya dulu, kayak gitu. That's why cepet di sini buat dia menjadi suatu hal yang menakutkan. Berikutnya adalah Queen of Cups. Queen of Cups di sini lebih menggambarkan sosok yang memang lembut dan caring gitu. Jadi ini kelihatannya adalah kenapa mereka ngelihat lo itu seseorang yang spesial, karena ada sifat ini. Ini yang gue lihat lebih menggambarkan sifat lo yang dilihat sama mereka. Kayak ada sisi-sisi, mungkin gini, mungkin kalian bukan tipe yang
menye-menye atau gimana gitu. Tapi in a way Libra kalian ini bisa ngelihat bahwa emang lo tuh sebenarnya care sama mereka gitu, dari hal-hal yang lo lakukan atau dari hal-hal yang lo katakan. Si Libra kalian itu emang ngerasa emang anjir gila nih orang care banget sama gue. Meskipun mungkin di luar, mesti gini loh, ada tipe-tipe orang yang dari luar emang kelihatannya manis gitu ya, kayak kalem, tenang gitu, manis lah gitu, yang ketika nunjukin sifat-sifat care kayak gitu menjadi hal yang tidak mengherankan. Tapi ada juga orang-orang yang kelihatannya tuh out-outan, cowokan gitu, kayak prokem banget lah gitu ya, tapi ternyata sebenarnya terselip kepedulian seperti ini yang memang mereka lihat dari diri kalian gitu. Jadi emang di sini sebenarnya gue bisa simpulkan bahwa dia merasakan connection yang spesial sama lo, cuman dia masih nggak yakin ini arahnya kemana kayak gitu. Dia benar-benar masih takut sama pengalaman di masa lalunya dia. Apalagi di sini yang gue lihat memang kalian tuh progresnya cepat banget, kayak tiba-tiba udah gini, tiba-tiba udah itu, tiba-tiba udah ini, kayak akhirnya itu yang masih bikin dia takut. Cuman connectionnya di sini dia emang merasakan, dan itu tadi ada dorongan-dorongan dalam diri dia sebenarnya yang menginginkan kalian, cuman rasionalitasnya mereka tuh membatasi mereka, kayak cuy pelan-pelan deh kayak gitu. Jadi memang kalau untuk connection yang ini gue bisa bilang kasih waktu, jangan diburu-buru, tapi kalian harus tetap ada di dekat mereka kayak gitu. Itu untuk reading pile yang pertama. Kita akan lanjut ke pile yang berikutnya. Oke, kita akan lanjut bacain buat kalian yang milih pile kedua, yaitu timbangan. Kita akan lihat Libra kalian tuh sebenarnya menganggap kalian atau memandang kalian tuh sebagai apa sih. Pesan dari surganya untuk kalian adalah trust. Oke, ini hubungan yang harus dilandasi rasa percaya. Mungkin ini berkaitan dengan sifatnya si Libra kali ya, atau mungkin justru sifatnya kalian. Tapi yang gue lihat di sini lebih arahnya ke sifatnya si Libra sih. Libra itu kan ya lagi-lagi memang orangnya cukup ramah. Beberapa Libra yang gue kenal secara personal, bahkan emang mereka bisa dibilang suka tanda kutip main-main ya, kayak tebar pesona sana sini gitu. Ya kita lihat nih, kalau dari kartu tarotnya bilang apa sih. Oke. Kartu yang pertama adalah Knight of Mugs atau Knight of Cups. Di sini adalah, gue lihat ya, ini seseorang yang memang bisa dibilang menariknya dalam artian ini orang wawasannya luas. Meskipun mungkin kalau kita mau objektif mungkin gak dalam, tapi dia punya wawasan yang luas dan enak diajak ngobrol. Karena wawasannya luas itu dia bisa nyambung sama banyak orang dengan sangat mudahnya kayak gitu. Tapi juga orang ini sebenarnya bisa gue bilang dia adalah tipe yang agak pilih-pilih, dan sebenarnya kriteria dia dalam memilih itu gue nggak bisa bilang cukup matang, dalam artian ya belum terlalu mature gitu loh. Ya pilih-pilihnya dia tuh masih idealis gitu, belum terlalu realistis. Oke. Kemudian kartu yang kedua adalah Two of Knives atau Two of Swords. Di sini arahnya lebih ke lo tahu ada suatu hal yang sedang terjadi, cuman semacam denial kayak gitu. Jadi emang di sini yang gue lihat ya, dari sisi Libra lo itu sebenarnya paham gak paham sih sama hubungan kalian, sama nature hubungan kalian. Karena kalau misalnya kita lihat dari si Knight of Mugs ini ya, ini sebenarnya hubungan yang sama-sama intelektual dan memang cukup nyambung ya, bisa jadi nyambung secara
oke, secara passion gitu, misalnya lo suka art, dia suka art, kalian nyambung gitu ngobrolnya. Atau secara kerjaan gitu, oh gue kerja di industri apa A gitu, dia kerja di industri yang berkaitan, ngobrol nyambung sama-sama. Emang obrolan-obrolan yang intelek, yang kayak oh iya gue ngerti ini, gue ngerti itu, lo ngerti ini, lo ngerti itu. Emang sebenarnya connectionnya cukup dapet ya so far yang gue lihat. Dan di sini yang memang gue lihat, at least dari sisi Libra lo tahu bahwa kayak ini kayaknya ada suatu hal yang lebih dari sekedar obrolan-obrolan kalian yang intelek itu. Oke. Cuman di sini dari sisi dianya masih ada denialnya, karena dia ngerasa oh iya bisa aja itu cuman gue doang yang kegeeran kayak gitu. Mereka masih nggak benar-benar yakin apakah kalian punya perasaan buat mereka. Oke, kita lihat kartu yang ketiga, The Chariot. Oke. Kalau kita bicara di Chariot di sini adalah dalam konteks ini ya, yang gue lihat bahwa memang hubungan kalian ini itu dia masih gak yakinnya kenapa? Karena gini, ini adalah kalau kita mau gambarin hati dan pikiran gitu, ini levelnya di pikiran, ini levelnya di firasat ya, belum di hati. Oke, ini kayak gue punya firasat nih, kayaknya nih orang suka sama gue, atau kayaknya connection kita lebih. Nah, cuman Chariot sama Knight of Cups ini mereka memang saling saling mendukung satu sama lain. Dimana, oke, di sini kalian secara pikiran nyambung banget. Mungkin dari, kalau misalnya tadi gue kasih contoh dari topik obrolan ya, bisa jadi ini dari value atau dari prinsip hidup kalian nyambung. Kayak ya tuh gue juga nggak suka banget sama orang kayak gitu. Itu yang menurut gue yang penting tuh yang kayak gini. Pandangan kalian tuh sebenarnya nyambung di sini, ya. Terus The Chariot di sini lebih menggambarkan kalian adalah orang yang bisa membawa mereka ke suatu tujuan gitu. Tapi di sini tujuannya yang gue lihat tuh sejauh ini ya, karena masih ada rasa denial. Tujuannya itu tujuan-tujuan yang selain romance gitu. Meskipun mungkin di hati mereka ada tuh sebersit yang kayak gue bisa deh sama orang ini kayak gitu. Cuman perasaan tadi itu ya, kayak gue bisa deh sama orang ini, itu tuh mereka kubur karena mereka ngerasa ya gue nggak tahu pasti cuy, gue nggak tahu pasti kebenarannya gimana, jangan-jangan gue doang yang kegeeran. Nah, gue yang gue lihat di sini adalah dari sisi Libra lo, mereka itu bener-bener takut kegeeran. Mereka takut mereka yang salah ngebaca semua tanda-tanda ini kayak gitu. Karena so far memang mereka enjoy connectionnya sama lo gitu, ngobrolnya apa segala macam, mereka tuh enjoy banget. Kayak lo itu adalah seseorang yang bisa match mereka di kepala kayak gitu. Kayak lo adalah orang yang bisa mengimbangi mereka secara pemikiran. Itu yang dia benar-benar enjoy banget. Cuman kalau secara hati di sini memang dari sisi merekanya ya masih nggak percaya, semacam nggak percaya. Oke, kartu berikutnya adalah The Emperor. The Emperor ini sebenarnya menggambarkan soal aksi yang konkret kayak gitu. Jadi yang mereka lihat di sini adalah connection kalian selama ini tuh masih terlalu abstrak untuk dibilang ini tuh sesuatu bukan sih kayak gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mereka masih denial mampus-mampusan. Oke. Kalau memang sebenarnya kalau dari sisi kalian sendiri emang naksir sama ini Libra, emang suka banget sama ini Libra, kayak oh my god gue pengen sama ini orang gitu, kayak yang gue lihat dari kartu-kartu yang keluar di sini arahnya adalah mereka masih belum bisa ngebaca aksi konkret dari kalian kayak gitu. Meskipun mereka ngerasain connectionnya, cuman itu tadi, kalau gue nggak lihat di depan mata gue, kalau gue nggak lihat bener-bener nih secara nyata,
gue gak mau kegeeran. Tanpa Libra lo. Oke, kartu berikutnya adalah Two of Mugs. Sebenarnya di sini yang gue lihat ya, deep down Libra kalian itu memang lagi ingin berpasangan, dan mereka, kalau mereka mau jujur sama dirinya mereka sendiri ya, kalau mereka mau jujur sama dirinya mereka sendiri, mereka ada sih ngebayanginnya bareng sama kalian gitu. Cuman itu tadi, mereka masih ngerasanya hubungan antara kalian berdua ini masih terlalu abstrak. Mungkin juga dalam hubungan kalian ini ya, lo-nya tuh juga mungkin kelihatan kayak tanda kutip kayak temen banget ke dia gitu. Berkaitan sama pesan dari surganya, trust. Kalau ke sisi lo-nya ya, sebagai orang yang naksir sama si Libra ngelihat lo bisa jadi ini orang masih dekat sama orang lain ya, ini orang kayaknya masih suka cerita tentang orang lain, kayak gitu-gitu. Bisa aja bentuknya kayak gitu, yang bikin mereka masih bertanya-tanya gitu, kayak connection itu sebenarnya apa sih, atau mungkin emang kita sahabatan aja. Itu dari sisi Libra lo. Sedangkan kalau untuk lo-nya sendiri gitu ya, maksud gue kalau untuk pesan untuk Libranya sendiri, sebenarnya kalau gue bisa ngomong ke Libra lo langsung nih ya, gue akan bilang kayak dia harus lebih bisa percaya sama firasatnya sih. I mean, dia punya firasatnya dan firasatnya nggak salah gitu. Sarannya kalau buat lo sebagai sesosok yang menonton video ini karena naksir oleh seorang Libra, gue akan bisa bilang dari sisi lo mungkin lebih tunjukin bahwa kayak oke, apa yang gue rasain ke lo tuh eksklusif buat lo doang, kayak gitu. Ini tuh spesial juga buat lo. Itu yang perlu lo tunjukin ke Libra lo, karena Libra lo di sini cukup insecure, dan mereka benar-benar ini yang benar-benar gue lihat jelas banget aja adalah mereka tuh nggak mau kepedean gitu. Ntar gue udah GR taunya salah gitu, thanksin gitu. Libra lo tuh mikirnya kayak gitu. Jadi emang dia ngerasain connectionnya, tapi sejauh ini dia mau tetap apa ya, dalam titik yang safe, dimana kayak dia ya merasionalkan di kepala dia sendiri adalah ya gue sahabatan sama dia meskipun dia ngerasain sebuah connection gitu. Tapi kenapa dia merasionalkan itu kan dari tadi udah gue jelasin, karena dia ngerasa hubungan kalian masih terlalu abstrak untuk bisa dibilang sesuatu atau bisa dibilang PDKT kayak gitu. Oke, jadi itu reading untuk kalian yang memilih pile yang timbangan. Kita akan lanjut ke pile berikutnya. Sampai ke pile yang ketiga, yaitu bagi kalian yang memilih pile anggur. Kita akan bacain sekarang reading kalian, tapi ada pesan dari surga dulu. Apa sih pesannya? We rise by lifting others. Oke, gue kok punya firasat yang gak enak ya dengan kata-kata ini. Sebenarnya ini kata-katanya bagus ya. Artinya kayak memang kita tuh bangkit dengan membantu orang lain untuk bangkit juga, kayak gitu. Cuman kalau memang konteksnya PDKT atau romance, gue kok curik-curik. Ya gue punya kecurigaan aja sih. Tapi anyway, sebelum gue menyampaikan kecurigaan gue, kita akan buka aja dulu langsung ke kartu tarotnya. Oke. Pada gue curik-curik terus lu udah panik duluan kan ya. Tadi denger aja kata tarotnya apa, bukan kata gue. Oke. Kartu yang pertama. Wow. Ten of Mugs atau Ten of Cups di sini memang menggambarkan kondisi yang baik ya. Kartu ini tuh sebenarnya untuk kalian yang mungkin familiar dengan deck regular Rider Waite ya, kalian akan tahu bahwa kartu ini menggambarkan sebuah keluarga. Jadi I think memang pandangan mereka ke kalian itu, pandangan Libra lo ke kalian tuh sebenarnya serius. Kayak oh my god, I can imagine my life with you gitu ya. Tapi di sisi lain memang kartu ini menggambarkan sebuah kondisi yang harmonis kayak gitu. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Five of Mugs. Oke.
bisa jadi memang ini kondisi ideal ya. Gue bisa bilang ini adalah kondisi ideal, cuman ini realitinya. Realitinya gimana sih? Kayak Five of Mugs di sini mau ngomong ke kalian bahwa ada hal-hal tertentu yang memang menyebabkan kondisi ideal ini nggak bisa tercapai. Oke. Karena kalau di sini gelasnya ada 10, di sini 2-nya udah pecah. Gitu kan? Jadi kayak oh no, nggak bisa dapet 10 gelas di gue. Padahal idealnya gue maunya punya 10 gelas. Gitu. Jadi emang ada kondisi tertentu dalam kehidupan mereka yang menyebabkan bahwa gambaran yang gue lihat memang tentang lo, ya. Libra kalian tuh punya gambaran ini tentang lo yang mereka di sini pandangannya kayak gila nih, gara-gara kondisi gue sekarang ini nggak akan tercapai, gitu. Jadi memang gue melihat ada sedikit pesimistik di sini. Kartu berikutnya adalah Seven of Mugs atau Seven of Cups. Oke, ini memperkuat ini. Kenapa? Karena meskipun mereka punya, yang gue lihat ya, dengan adanya Ten of Mugs di sini menunjukkan memang mereka punya perasaan dan intention yang kuat ke kalian. Tapi di sini malah jadi ngerasa bahwa itu satu hal yang kayaknya nggak bisa dicapai. Tapi memang benar-benar yang gue lihat ya, di sini arahnya bukan karena kalian secara personal. Bukan karena si Libra ini ngeliat kalian kayak, duh dia orangnya gini sih, enggak. Cuma lebih ke arah yang kondisi aja gitu loh. Gue nggak bisa dapetin lo. Gue nggak bisa sama-sama lo atau kayak bareng sama lo, karena ya memang kondisi kita berbeda. Gue lagi kayak gini, lo kayak gimana, kayak gitu. Jadi di sini emang perasaan yang begitu kuat yang ngerasa bahwa ini tuh semakin unattainable, semakin nggak tercapai, susah untuk dicapainya. Oke. Kartu berikutnya adalah Two of Coins. Jadi mungkin di sini mereka, si Libra kalian ini ngasih mixed signal karena mereka sendiri tuh pun lagi bingung dan dilema gitu, kayak oke, ini gambaran ideal yang gue mau, cuman ini kondisi yang gue lihat dan gue makin ngerasa bahwa kondisi ideal itu gak akan pernah tercapai, ya bahkan kayak gue gak bisa dapet yang bare minimum dari hubungan ini. Jadi di sini mereka lagi ada dalam sebuah dilema, apakah hubungan ini mau dia lanjutin atau dia mau udahan aja gitu. Karena di satu sisi dia masih punya harapan, tapi di sisi lain dia tahu ini tuh susah. Kayak dari sisi mereka sendiri pun ngerasa terbatas gitu loh. Kayak ya udah gue segini-gininya, gue gak bakal bisa dapetin lo gitu lah. Jadi kayak insecure gila. Ini traits Libra yang paling umum ya, insecure. Kita lihat kartu berikutnya. Eight of Knives atau Eight of Sword. Oke. Jadi gini, Libra lo di sini sebenarnya memang ngelihat bahwa gue bisa sebenarnya sama orang ini, atau kayak gue pengen sebenarnya sama orang ini, cuman realitanya kondisi gue tuh nggak memungkinkan. Tapi itu realitanya mereka, itu that's their reality. Itu bukan keseluruhan dari cerita, ngerti gak sih? Kayak dalam setiap kejadian selalu ada dua versi cerita, versinya lo dan versinya orang lain, kayak gitu. Ketidakmungkinan ini adalah versinya Libra lo, cuman apakah itu sejalan dengan versinya lo? Nah, itu dia. Sebenarnya apa yang Libra ini pikirin itu masih memang terkungkung dalam pikirannya dia sendiri, gitu. Ini lebih Eight of Knives di sini lebih menegaskan rasa terbatas mereka, yang sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar, gitu loh.
gue bisa bilang hubungan dengan Libra lo di sini akan menjadi hubungan yang cukup berat. Beratnya kenapa? Beratnya karena ini. Oke. Kalau tadi firasat gue di awal, gue pikir Libra lo lah yang memang mengorbankan banyak hal untuk membantu lo. Tapi turns out pesan dari surga di sini lebih menggambarkan tentang kalau lo emang beneran sayang sama Libra lo di sini, pertama-tama kita harus angkat dia dulu, karena dia lagi dalam posisi, mungkin kondisi dalam kehidupannya dia memang lagi nggak baik, yang bikin percaya dirinya dia turun segala macam. Dan ini tuh sebenarnya bukan hal yang gampang, gue bilang, karena sebelum kita bicarakan soal membangun hubungannya antara lo dan si Libra, di sini yang gue lihat ya, kalau lo mau sama si Libra, tugas pertama lo adalah membantu Libra untuk membangun dirinya sendiri, which itu emang suatu hal yang nggak pernah mudah. Di sini tuh fasenya, I assume fasenya adalah PDKT gitu. Bagi orang-orang yang memang sudah dalam hubungan aja, maksudnya kayak udah jelas pacaran kayak, atau kayak udah jelas nikah kayak gitu misalnya ya, itu tuh nggak mudah karena lo punya ekspektasi. Tapi disinilah sebenarnya yang gue bisa bilang ke kalian, kalau emang kalian serius sama si Libra ini ujian terbesarnya, karena kayak lo memulai hubungan tidak dengan ekspektasi. Kayak lo lihat nih, dia lagi dalam kondisi yang terpuruk kayak gitu, lo mau nggak sama dia, lo mau nggak bantuin dia. Memang ini hal yang susah, apalagi ada kartu ini ya, Eight of Knives. Eight of Knives di sini kan memang letaknya adanya di pikiran. Rasa terbatas itu kan sebenarnya letaknya di pikiran. Ketika dia tidak bisa optimis, ketika dia tidak bisa melihat dirinya sendiri secara objektif, itu kan letaknya sebenarnya di pikirannya sendiri kayak gitu. Gimana kita bisa menarik orang keluar dari kegelapan pikirannya sendiri, itu kan yang emang tricky sebenarnya. Dan sebenarnya kalau misalnya gue mau masukin pendapat personal gue adalah bukan tugasnya orang lain untuk menarik seseorang keluar dari kegelapan pikirannya sendiri gitu. Cuman memang kalau misalnya lo dalam kondisi yang udah naksir berat nih sama si Libra lo, ya ini yang lo hadapin gitu. Jadi mungkin yang gue lihat di sini ya, mungkin kemarin-kemarin kalian hubungannya baik-baik aja, tiba-tiba Libra lo menarik diri karena memang ada sebuah badai kehidupan gitu yang menerpa dia. Nah, badai kehidupan ini kemudian menjadi berdampak sama hubungan kalian berduanya. Kayak rasa nggak pedenya tuh jadi menjalar kemana-mana gitu loh. Kayak oke deh, say dia punya masalah, dia lagi diterpa masalah secara financial gitu. Padahal sebenarnya mungkin hal tersebut bukan hal yang emang menjadi prioritas buat kalian. Kan ada orang-orang yang kayak ya udahlah, itu nggak penting-penting amat gitu. Tapi buatnya si Libra, dia jadi ngerasa gila, gue duit aja nggak punya, ini lagi gue mau deket sama orang gitu misalnya. Kayak lo tau kayak gimana caranya gue bisa keep up sama dia kalau gue untuk gue sehari-hari aja gue masih mikir misalnya kayak gitu. Jadi memang itu kan satu contoh ya, misalnya dari segi financial gitu. Banyak juga kayak contoh-contoh lain ya, misalnya aspek lain dalam hidup dia, misalnya kayak tiba-tiba keluarga dia kenapa gitu, kena kasus korupsi ya. Kayak gue ngasal aja nih ngomong, cuman kayak misalnya di keluarga dia kena kasus korupsi gitu, dia jadi mikir, duh keluarga gue tuh kotor gitu, emang dia mau sama gue misalnya kayak gitu loh. Jadi memang padahal sebenarnya kayak kalau kita mau ngomong objektif ya, kan lo juga nggak tahu, kan dia juga nggak tahu gitu lo mikirnya apa. Kayak bisa aja lo itu nggak masalah buat lo sebenarnya, cuman dari sisi mereka yang sendiri tuh udah kayak kacamata kuda, fokus sama pikirannya sendiri gitu. Itu yang menjadi susah. Meskipun kalau kita buang gitu ya variabel si permasalahan hidup dia nih, badai hidup dia, kalau misalnya kita buang gitu perasaannya dia, kalau tuh bener-bener clear banget kayak gue mau sama lo, gue suka sama lo, gue udah ngebayangin macem-macem sama lo, cuman kayak reality gue nggak memungkinkan gue. Oke, gampangnya sih kayak gitu pandangan Libra lo terhadap lo.
Dan itu tadi menutup reading kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Jika kalian memang tertarik untuk melakukan reading secara personal dengan gue, kontak gue ada di bawah, ada di description, bisa langsung dicek. Oke, that's all for today. Thank you and have a nice day.